Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Al-ummahat wal akhwat, alhamdulillah bil ams, alhamdulillah kemarin raja'na ba'd ad-durus. Kita telah murajaah beberapa pelajaran, beberapa materi. Ad-dars al-mabahith fi ad-dars al-awwal wa ad-dars ats-tsani wa ad-dars ats-tsalits. Alaysa kadzalik? Ya kan Ibu ya? Kita sudah memurajaah beberapa materi di bab pertama, kedua dan ketiga. Ustaz. Keempat sudah masuk belum kita kemarin Ibu sekalian? Belum, Ustaz. Belum kan ya? Baru sampai 3 saja. Ya. Barakallahu fikunna jami'an. Hal min soal ummahat qabla an nastamirra al-muraja'ah. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan murajaah? Baik kemarin tentang hadza, kemudian beberapa istifham seperti ma, a, man, kemudian tentang dzalika, ada lagi tentang al dan pengaruhnya al wa atharuha fil kitabah wal ma'na, dalam segi penulisan dan makna, pengaruhnya al apa, dan juga beberapa huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Hal min soal, ada pertanyaan Ummahat? Qabla an nastamir, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Untuk rekaman yang kemarin masih dalam proses Om ya. Ini Afan Om. Ini coba saya lihat dulu. Oh, sudah. Ternyata sudah selesai upload. Baik. Untuk rekaman yang kemarin, ini Afan, saya baru mengirimkan rekamannya, Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa dimurojaah ketika ada waktu luang, Ibu ya. Bisa dilihat kembali. Baik. Sudah ada ya, Ustaz? Baru saja. Oh, iya. Betul-betul baru. Apa no? Baru selesai diupload. Langsung saya kirimkan barusan. Nanti mungkin bisa dicek oleh Ibu ya. Yang kemarin belum bisa hadirah, nanti silahkan dicek lagi. Barakallahu fikunna jami'an. Ma fi soal? Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Yujad. Idzan nadkhul ila ad-dars ar-rabi'. Berarti kita akan masuk ke ad-dars ar-rabi'. Madza fi ad-dars ar-rabi'? Kunna ta'allamna fi ad-dars ar-rabi'. Dulu kita di pelajaran ke-4 ta'allamna thalathata mabahis. Kita telah mempelajari 3 pembahasan. 3 pembahasan itu apa saja? Ada.
Ya, ini yang di Darus Robi, di pelajaran keempat. Ada 3 Oh, pembahasan. Di sana yang pertama, ba'du hurufil jar. Beberapa atau sebagian. ya. Ba'du bermakna sebagian, gitu ya. Ba'du bermakna sebagian. Ba'du itu artinya sebagian. Ba'du hurufil jar, beberapa atau sebagian dari huruf jar. Di sini hanya disebutkan sebagian, memang hanya 4 saja. Karena huruf jar itu sebenarnya ada belasan. Saya pernah menyebutkan kan, Om ya? Ada di sini yang dibahas hanya 4 saja. Tsumma al-mabahats tsani adawatul istifham. Di sini kita ditambahkan beberapa kata tanya yang lain. Kalau di bab 1 kita dikenalkan 3 kata tanya, di sini kita ditambahkan 3 lagi. Tsumma al-mabahats tsalis, pembahasan yang ketiga di bab ini adalah al-alam al-muannats la yunawwan. Baik, kita langsung murojaah satu persatu huruful jar. Sebelumnya, dulu ketika kita sebelum membahas huruful jar, saya sempat menjelaskan pertama macam-macam huruf. Astagfirullah. Macam-macam kata. Macam-macam kata. Kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ini kalau tidak salah malah saya membahas ini di bab 3 kalau tidak salah dulu. Kata di dalam bahasa Arab itu ada berapa macam, Ibu sekalian? 3. Ada 3 macam. Kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam. Apa saja 3 itu? Ada Fi'lun, uh, harfun, ismun. betul. Terus sekali barakallahu fikum jami'an. Apa ke urutan apa saja dibolak-balik nggak masalah. Karena ini bukan ayat kan, bukan ayat Al-Qur'an. Penghafalnya mau dibolak-balik nggak masalah. Ada harfun, ada ismun, ada fi'lun. Terkadang penjelasan di dalam beberapa kitab itu ismun dulu, kemudian harfun, kemudian ismun dulu, kemudian fi'lun baru harfun. Atau kadang kalau saya sih lebih enak harfun dulu karena harfun itu lebih simpel, gitu ya. Kalau disampaikan harfun itu lebih simpel. Harfun itu seperti namanya. Harfun itu sebenarnya huruf, ya. Huruf. Kata bantu. Kalau dalam bahasa kita mungkin kata bantu. Dia tidak mempunyai makna sempurna kalau tidak disambung dengan kata yang lain. Gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Karena itu harfun. Seperti di sini harful jar, huruful jar. Itu huruf-huruf jar. Dia mempunyai makna kalau kita artikan ya ada artinya seperti fi, ala, min, ila. Tapi maknanya kan belum sempurna, ya kan Ibu ya? Belum bisa dipahami secara sempurna. Ini fi. Tiba-tiba ada orang ngomong tiba-tiba bilang fi apa nih? Ngapain nih orang kan belum bisa dipahami kan gitu ya Bapak? Baik, itu huruf atau harfun. Harfun itu bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya. Harfun itu kata bantu kalau dalam bahasa kita. Dia suatu kata yang belum bermakna sempurna kalau berdiri sendiri. Harus dirangkai dengan yang lain. Baik, berikutnya ada ism. Ismun. Ismun itu apa Ibu sekalian? Ismun itu bukan fi'lun dan bukan harfun. Kata kerja. Kata kerja, Ustaz. Oh. Kalau fi'lun itu kata kerja. Fi'lun itu kata kerja. Nah, kita bahas fi'lun dulu nggak masalah. Fi'lun itu kata kerja. Gitu kan Ibu ya? Iya. Kalau dalam bahasa kita disebut kata kerja. Fi'lun, kita harus memahami istilahnya. Fi'lun. Fi'lun kalau hampir sama di dalam bahasa kita kata kerja, tapi sebenarnya lebih mirip dengan kata kerja di dalam bahasa Inggris. Karena fi'lun di dalam bahasa Arab itu terikat dengan waktu. Ada fi'lun madhi, past, ada fi'lun mudhari, itu untuk present dan future, untuk al-hal wal mustaqbal, untuk yang sekarang dan yang akan datang. Jadi ada terikat dengan waktu. Fi'lun itu terikat dengan waktu. Begitu Ibu ya? Iya. Wadih? Wadih. Kata kerja dan terikat dengan waktu. Sedangkan jenis kata yang ketiga adalah ismun. Ismun itu kalau simpelnya yang bukan termasuk harfun dan bukan termasuk fi'lun, gitu ya. Sebagian besar buku-buku terjemah, buku-buku
pembelajaran bahasa Arab yang disertai terjemah bahasa Indonesia, sebagian besar menerjemahkan ismun itu dengan kata benda. Tapi dulu saya pernah menyampaikan bahasanya sebenarnya yang dimaksud ismun itu lebih luas daripada kata benda di dalam bahasa kita. Jadi cangkupannya tidak hanya sekedar tidak sekedar kata benda di dalam bahasa kita. Iya. Seperti halnya misalkan ismul isyarah kemarin yang kita pelajari di bab pertama dan kedua, ismul isyarah, kata tunjuk, ya kan Ibu ya? Ismul isyarah itu ism, makanya disebut ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, kalau di dalam bahasa kita, kata tunjuk itu kata benda bukan? Bukan kan, ya? Juga nanti ada ism mausul, kata sambung, misalnya yang itu. Yang itu kata benda bukan dalam bahasa kita? Bukan, ya kan Ibu ya? Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ism. Lalu ismus sifah, kata sifat. Nah, kata sifat itu ism kalau dalam bahasa Arab, ismus sifah. Kalau ada ism dzarf, kata yang menunjukkan tempat atau waktu, itu ism juga kalau dalam bahasa Arab. Lalu ada ismul adat, bilangan. Bilangan itu dalam bahasa Arab juga ism juga. Dan seterusnya. Jadi ism itu memang kebanyakan yang menerjemahkan ism itu sebagai kata benda, tapi sebenarnya kenyataannya lebih luas cangkupannya daripada kata benda. Makanya dulu kita bilang yang tidak termasuk fi'lun dan tidak termasuk harfun berarti ism gitu ya. Iya, Allahumma kunna jami'an. Baik. Selanjutnya masih sebelum masuk ke pembahasan huruf jar, dulu kita juga menyampaikan bahwasannya suatu kata dalam bahasa Arab, keadaan asalnya itu berharokat akhir dhammah. Itu keadaan asal suatu kata di dalam bahasa Arab, harokat terakhirnya dhammah. Kita sampaikan ini kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Misalkan kitabun, al-kitabu. Nah, ini berakhiran dhammah ya kan Ibu ya? Baitun, al-baitu. Ini keadaan asal. Kalau tidak ada yang mempengaruhi, kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, maka akhirannya dhammah. Itu aslinya demikian. Al-kitabu atau kitabun, al-baitu atau baitun. Wadih Muhammad? Baik. Kalau suatu ketika berubah harokat terakhirnya, bisa berubah. Nah, apakah bisa berubah? Jawabannya bisa. Bisa berubah. Bisa berubah menjadi fathah atau kasroh. Harokat terakhir suatu kata itu bisa berubah menjadi fathah atau kasroh. Dan kalau fi'lun bisa berubah menjadi sukun. Tapi kalau fi'lun nggak usah kita pikirkan dulu karena fi'lun masih jauh. Ism dulu. Ism itu huruf terakhirnya itu aslinya dhammah. Tapi bisa berubah menjadi kasroh atau fathah kalau ada faktor yang mempengaruhi. Wadih Muhammad? Jadi tidak bisa suatu kata itu tiba-tiba akhirannya langsung kasroh atau langsung fathah tanpa ada faktor yang mempengaruhi. Itu tidak bisa. Pasti kalau akhirannya fathah atau kasroh itu pasti ada faktor yang membuat dia seperti itu. Begitu Ibu ya? Dan di sini di bab 4 ini fid darsil rabi' kita dikenalkan salah satu faktor yang menjadikan harokat terakhir suatu ism kasroh. Gitu ya Bu ya? Nah, ini salah satu faktor yang menjadikan harokat terakhir kasroh itu ini. Apa itu? Huruful jar. Apa Ibu sekalian? Huruful jar. Huruful jar. Huruful jar. Jadi harful jar. Huruf ini bentuk jamak dari harf. Huruful jar. Ini adalah satu faktor. Dan sebenarnya faktor yang menjadikan harokat terakhir suatu kata menjadi kasroh itu hanya ada dua. Hanya ada dua dan sudah kita pelajari semuanya. Ini yang pertama di bab 4 ini adalah huruful jar dan yang kedua adalah rangkaian idhofah. Kita sudah mempelajari rangkaian idhofah Ibu sekalian. Sudah kan namanya? Sudah. Jadi hanya ada dua faktor itu saja yang bisa menjadikan harokat terakhir kasroh atau majrur. Gitu Ibu ya? Iya. Yang pertama ini huruful jar. Huruful jar di sini kita hanya dikenalkan beberapa saja, hanya 4 yang dikenalkan kepada kita, yaitu fi, ala, min, dan ila. Fi, ala, min, dan ila.
Sedangkan sebenarnya huruf jar itu ada belasan. Di awal ini kita hanya dikenalkan 4, dan yang sisanya yang lain akan secara bertahap kita akan dikenalkan sedikit demi sedikit. Sebenarnya ada belasan, ada bika, li, rubba, ila, ala, min, ti'an, wata, hatta, bi dengan, ka seperti, limidik, rubba betapa banyak, ila ke, ala atas, min dari, fi di dalam, an dari, wa demi, ta demi, hatta sehingga. Nah, itu semuanya huruf jar. Baik. Nah, lalu ketika kita sudah mengenal, misalkan di sini beberapa contohnya fi, ala, min, ila. Ini secara makna sudah tidak bingung lagi kan Ibu ya? Ma makna fi, ma makna ala, ma makna min, wa ma makna ila. Sudah nggak bingung kan Ibu ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih ada yang bingung tentang makna dari 4 huruf ini? Halo? Ya Allah, enggak, Ustaz. Insya Allah nggak Om ya? Baik. Sekarang apa pengaruh huruf jar ini jika dirangkai dengan kata lain? Tadi seperti yang dijelaskan di awal tadi. Apa Ibu-Ibu sekalian? Majrur. Menjadikan isem setelahnya majrur dan biasanya ditandai kasroh selama bisa ditandai kasroh. Begitu ya Bapak? Ya, Huruful jar itu pengaruhnya tajurru seperti ditulis di dalam kitab Ibu-Ibu sekalian, tajurrul ismal ladzi ba'daha bil kasroh. Tajurru, maksudnya tajurru apa? Memajrurkan, menjadikan isem alladzi ba'daha, menjadikan al-ismal ladzi ba'daha, menjadikan isem setelahnya majrur. Dan majrur itu biasanya ditandai bil kasroh, ditandai kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, ditandai kasroh. Tapi kalau misalkan betul-betul tidak bisa ditandai kasroh, maka biasanya kasroh itu diwakili dengan tanda yang lain. Begitu kan Ibu ya? ya. Barakallahu fikunna jami'an. Misal, jadurna ba'di, Muhammadun fil baiti. Muhammadun Fil baiti. Ma ma'na Muhammadun fil baiti? di dalam Muhammad berada di dalam rumah. Gitu kan Ibu ya? Baik, kita fokus pada 2 kata ini. Fil baiti. Fil baiti. Fi, seperti yang disebutkan di atas, fi ini termasuk harful jar, ya kan Ibu ya? Harful jar. Kemudian al-baiti, ada tidak pengaruh harful jar ini? Mempengaruhi kata setelahnya tidak? Iya. Iya. Karena sebelum ada fi aslinya al-baitu, ya kan Ibu ya? Iya. Ketika ada fi, maka dia jadi majrur. Majrur dan tanda jarnya adalah kasroh. Gitu Ibu ya? Jadi yang perlu digarisbawahi biasanya kita di awal huruf jar itu pengaruhnya apa? Menjadikan isem setelahnya dalam kondisi majrur. Begitu ya. Menjadikan isem setelahnya majrur, bukan menjadikan isem setelahnya kasroh. Kasroh itu hanya tanda bahwasanya dia majrur, begitu Ibu ya? Iya. Jadi huruf jar itu menjadikan isem setelahnya majrur, dan tanda utama majrur itu adalah kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, maka tandanya kasroh. Kalau tidak bisa ditandai kasroh, maka menggunakan tanda yang lain biasanya nanti. Baik, ini majrur bil kasroh. Jadi nggak bisa kalau kita katakan fil baitu. Kalau kita katakan fil baitu, maka itu kurang tepat. Begitu Ibu ya? Iya. ya, nah Ustaz. Sampai di sini hal min soal ummahat. Ila huna hal min soal. Ada yang bingung tidak? Ada yang masih kurang jelas? Jelas Ustaz. Jelas Om ya, insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an. Dulu Bu Nur Hayati bergabung dengan kita
masuk di bab 5 atau dari bab 4 ini, Bu Nur Bab Hayat? 5, bab 5 Bab Ustaz. 5 ya. Berarti ini bab 4 ini juga baru ya. Baru Ustaz. Barakallahu fiik. Enggak bingung kan, Om ya? Enggak, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau guru bahasa Inggris insya Allah mudah. Tayyib. Apa Ustaz? Pertanyaan. Naam. Mau tanya tadi artinya yang di mubahasa itu ada watil istifham. Itu ada watil artinya apa ya Ustaz? Adawat itu perlengkapan. Sebenarnya kalau diartikan secara harfiah artinya perlengkapan atau peralatan. Tapi maksudnya adawatul istifham itu adalah faktor-faktor yang atau apa ya? Beberapa kata yang digunakan untuk bertanya gitu ya. Jauh banget ya Ustaz. Ya, adawat itu perlengkapan. Ya, perlengkapan yang digunakan untuk bertanya gitu. Beberapa kata untuk bertanya Ustaz. Adawat. Karena begini, kalau dikatakan beberapa isem, tidak semua kata tanya itu isem. Kalau dikatakan harfun, maka hanya sedikit dari kata tanya itu harfun. Karena sebagian kata tanya itu berupa harfun, sebagian atau kebanyakan kata tanya itu berupa isem. Gitu ya. Ada 9 kata tanya di dalam bahasa Arab. 9. Yang 7 itu isem, yang 2 itu harfun. Nah, adawat itu semuanya. Jadi pelengkapan-pelengkapan itu. Kalau kemarin Ustaz, aku nih mau yang tanya. Kemarin ketinggalan arti yang di isim isyarah yang zalika Nah, adawat istifham as-sabaqata apa itu as-sabiqah adawatul istifham as-sabiqah fi darsil awal gitu ya, itu di mabahis dars tadi. Jadi di as-sabiqah itu yang lalu, yang lebih dulu. Mungkin kita pernah mendengar istilah ketika kita membahas dulu kita mungkin pernah belajar waktu kecil sirah nabawiyah, sejarah Islam atau sejarah Rasul. Yaitu ada istilah as-sabiqunal awwalun. Pernah dengar? Iya. As-sabiqunal awwalun. Kenapa mereka disebut as-sabiqun? Karena orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, gitu ya. Jadi artinya di sini beberapa kata pertanyaan yang gimana Ustaz? Yang as-sabiqah yang lalu di bab pertama, di pelajaran pertama. Ya, berarti tambahan apa diberikan juga ya. Nah, di situ maksudnya untuk murajaah saja. Di sana latihan-latihannya karena pertanyaan-pertanyaannya masih menggunakan kata tanya yang di bab pertama. Itu bab kedua demikian. Jadi tambahannya itu sebenarnya kalau kaidahnya hanya dzalika saja di bab kedua. Sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaan kata tanya di sana untuk murajaah saja. Sama persis. Pertanyaan-pertanyaan kata tanya di bab 2 itu sama persis dengan yang di bab 1. Gitu ya. Ada istilah juga musabaqah, itu akar katanya sama. Sabaqa yasbiqu, sabiqun, sabiqatun, musabaqah. Musabaqah itu artinya apa, Om? Perlombaan. Kalau perlombaan kan biasanya kan dulu-duluan gitu kan, Om. Baik. Assalamualaikum jami'an. Soalan akhir, wahad, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Ayo, Ujat. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya Ibu sekalian. Di sini kalau kita perhatikan, fil baiti, ini kata al-bait itu kasrohnya hanya satu saja. Ya atau iya? Ya, Ustaz. Apakah ism majrur? Apakah kata yang diawali huruf jar itu memang kasrohnya hanya boleh satu seperti ini saja? Boleh tidak pakai tanwin jadi kasrotain? Masih ingat pelajaran ketiga kemarin, bab 3, pembahasannya apa? Pembahasannya al, ya kan Ibu ya? Al itu pengaruhnya apa? Pengaruh dari segi tulisan adalah menghilangkan tanwin. Jadi maksudnya apa?
tanwin atau tidak tanwin itu kaitannya dengan adanya al, bukan dengan adanya huruf jar. Jadi huruf jar itu pengaruhnya hanya menjadikan isim setelahnya majrur. Apakah nanti kasrohnya itu kasrotain atau kasroh satu saja, itu kaitannya dengan adanya al atau tidak. Kalau misalnya di sini ada al di sini, maka fil baiti, kasrohnya satu saja. Tapi kalau tidak ada al, maka fi baitin. Gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Bingung tidak maksud saya Ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Alaikum jami'an. Kalau misalkan ada yang bingung silakan langsung disampaikan dan ditanyakan Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Baik. Di sana ada beberapa contoh yang lain. Ar-rajulu fil baiti. Jadi ini kalau yang tadi Muhammadun fil baiti ini contoh dari fi. Ini berlaku untuk semua huruf jar, mau ala, min dan ila. Seperti di contoh-contoh berikutnya ar-rajulu fil baiti, al-qalamu 'alal maktabi, bi kasroh. Dhahabal mudarrisu ilal fasli, kasroh juga. Kharajal waladu minal ghurfati. Semuanya majrur, tandanya kasroh. Wadih umahat? Hal min soal? Lam yujad. Baik, di sini ada yang berbeda. Mungkin kemarin sempat ada pertanyaan dari Bu Nur Hayati tentang apa ya kemarin? Saya lupa. Itu Jakarta. Apa tuh? Oh, kemarin Iqra kitaban dan Iqra'il kitaba. Ya kan, ya? Oh iya, Ustaz. Kok mau dibaca Iqra atau Iqra'i? Itu kalau dibaca sambung jadi Iqra'i, gitu ya? Ini juga sama, kasusnya di sini sama. Yang bukannya hurufnya itu min, tapi kenapa kok di sini jadi minal? Gitu ya? Kenapa demikian? Karena ini untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Jadi di dalam bahasa Arab, itu kalau ada pertemuan dua sukun berturut-turut, itu pasti dihindari dengan cara menyesuaikan harokat salah satu dari huruf tersebut. Misalkan di sini min itu diakhiri sukun, al itu sukun juga, maka harus ada penyesuaian. Maka di sana nunnya jadi fathah, jadi minal ghurfati. Nah, ini jarang sebenarnya penyesuaian berubah menjadi fathah seperti ini, jarang. Hanya ada dua. Ini pertama kata min kalau bertemu dengan al atau min bertemu dengan sukun berikutnya maka jadi fathah. Jadi mina. Ada satu lagi itu hanya terdapat pada bacaan Al-Quran. Selain itu nggak ada. Kebanyakan penyesuaian penyesuaian harokat pada pertemuan dua sukun itu kebanyakan berubah menjadi kasroh. Iqra'il kitaba seperti kemarin. Begitu ya Bu ya? Wadah? Nanti perkara kapan detailnya kapan berubah fathah, kapan berubah kasroh, kapan berubah dhammah ada atau tidak. Nah, itu nanti di semester 3 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ya bingung ya di sini, kenapa kok jadi minal ghurfati, bukannya aslinya min sukun, tapi di sini jadi minal ghurfati. Ini karena pertemuan dua sukun yang harus dihindari, maka sukun yang pertama ini berubah menjadi fathah. Jadi minal ghurfati. Jadi nanti kata min setiap kali bertemu dengan sukun maka berubah menjadi fathah. Wadih umahat? Hal min soal? Lam yujad. لما طيب نستمر إلى مبحث بابا. نعم هل من سؤال؟ Sepertinya ada yang mau bertanya tadi. Enggak, ya? Lah, Ustaz. Nah, baik. Al-mabahas ba'dah di sini ada beberapa adawatul istifham. Ba'du adawatul istifham aina. Yang pertama kita dikenalkan dengan istifham aina. Ma ma'na aina? Halo? Ma ma'na aina ummahat? Mana? Mada? Kemana? Di mana? Di mana? Di mana? Gitu ya? Iya. Di mana? Aina bermakna di mana. Berarti ini menanyakan apa?
Tempat, lokasi. Tempat. Ahsantunna, menanyakan tempat. Soal anil makan. Soalun anil makan. Pertanyaan tentang tempat. Baik, misal. Aina Muhammadun? Karirna ba'di. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Aina Muhammadun? Ma ma'na? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Muhammadun fil ghurfati. Muhammad berada di Di dalam Berada di dalam kamar atau ruangan. Gitu, Mas? dalam kamar. Jadi penerapannya kata tanya atau istifham aina itu seperti ini. Langsung saja menanyakan apa. Misalnya ainal qalamu? Aina qalamuka? Ainal kitabu? Aina al-ustadzu? Misalkan seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Langsung saja digunakan untuk menanyakan, dirangkai dengan apa yang mau ditanyakan. Dan cara menjawabnya kita sebutkan dulu. Ini cara menjawab lengkapnya, ya. Cara menjawab lengkapnya. Cara menjawab lengkapnya kita sebutkan dulu benda yang ditanyakan, sesuatu yang ditanyakan, baru setelahnya disebutkan tempatmu. Wadih Mahat? Baik. Ini disebutkan aina Muhammadun, ini Muhammadun yang ditanyakan. Kita sebutkan lagi Muhammadun baru tempatnya fil ghurfati. Kalau misalkan menggunakan dhamir atau kata ganti boleh. Boleh misalkan aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Baik. Ini aina merupakan soal anil makan, pertanyaan mengenai tempat. Insyaallah nggak bingung, Bu ya? Insyaallah. Baik, aina ini berikutnya aina ini bisa dirangkai dengan huruf jar. Aina ini bisa dirangkai dengan huruf jar. Misalnya selanjutnya di sana min aina. Min aina. Karirna ba'di. Min aina Ammarun? Min aina Ammarun? Huwa fi Jakarta. Huwa min Jakarta. Huwa Jakarta. Ma ma'na min aina Ammarun? Dari mana Ammar? Min itu tadi kan artinya dari, ya kan ya, Bu ya? Ketika dirangkai dengan aina, maka jadi dari mana? Begitu ya, Bu ya? Yes. Kalau ainanya saja di mana? Kalau min aina jadi dari mana? Wadih Mahat? Min aina Ammarun? Ini cara bertanyanya juga sama, langsung saja ditanyakan bendanya, kemudian cara menjawabnya disebutkan dulu yang ditanyakan tadi apa, baru tempatnya. Huwa min Jakarta. Ini contohnya di sini hanya min aina. Bisa tidak kalau kita merangkai dengan huruf jar yang lain? Kalau kemana? Kalau mau kemana? Bisa ila aina, gitu ya? Ila aina. Bisa min aina, bisa ila aina. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Baik. Berikutnya mungkin di sini ada yang mempermasalahkan dulu. Bukannya min ini huruf jar. Ya kan, Ibu ya? Min itu huruf jar. Huruf jar itu pengaruhnya apa? Menjadikan ism setelahnya majrur. Lalu ini bagaimana? Baik. Ya, kita harus memahami majrur itu keadaannya, kondisinya. Gitu kan, Ibu ya? Na'am, min aina ini majrur. Atau fi mahali jarrin, dalam keadaan jar. Keadaannya atau kondisinya dia dalam keadaan jar. Sedangkan kasroh itu tanda. Kasroh itu tanda. Sedangkan aina ini memang bentuknya tetap tidak bisa berubah. Kalau yang bisa berubah itu disebut mu'rab. Ada beberapa kata itu juga tidak bisa berubah. Jadi ada kebanyakan kata itu harokat terakhirnya bisa berubah. Bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Tergantung keadaannya, keadaan i'rabnya, kedudukannya. Tapi ada juga sebagian kata tidak terlalu banyak
Yaitu mabni. Mabni itu apa? Tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Kebanyakan kata tanya itu tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Dari 9 kata tanya itu hanya ada satu saja yang bisa berubah harokat terakhirnya. Jadi kebanyakan kata tanya tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Mabniyun istilahnya. Mabniyun itu harokat terakhirnya tidak bisa berubah. Gitu ya, Bu ya. Makanya di sini min aina tetap min aina. Gitu ya, Bu ya. Meskipun diawali huruf jar, tetap di sana dibacanya min aina. Ini na'am, aina itu dalam keadaan jar. Tapi tidak ada tanda jarnya. Karena dia mabni. Wadih umahat? Boleh, Ustaz. Berbeda halnya dengan jawabannya. Huwa min Jakarta. Min. Ini min lagi. Harful jar lagi. Berikutnya, Jakarta. Jakarta. Mana tanda jarnya? Apakah Jakarta ini majrur karena ada min? Iya. Jakarta ini majrur tidak, Ibu sekalian? Majrur. Majrur karena ada min. Lalu tanda jarnya mana? Tanda Itu, jarnya, fathah. tanda Panjang. jarnya, tanda jarnya tidak nampak. Tidak nampak. Baik, tanda i'rab itu kan harokat terakhir. Jadi harokat pada huruf terakhir. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Jadi tanda majrur itu letaknya biasanya di huruf paling terakhir. Di sini huruf terakhirnya apa? Ta. Masa setelah huruf ta itu emang nggak ada huruf apa? Alif. Alif. Ini huruf terakhirnya alif. Gitu ya, Bu ya? Alif Iya. itu bisa diharokati tidak? Enggak. Tidak Tanda bisa. panjang. Dia hanya sebagai tanda baca panjang. Yang bisa diharokati itu hamzah, bukan alif. Karena alif ini tidak bisa diharokati, maka tanda jarnya, atau tanda i'rabnya itu muqaddarah. Muqaddarah itu tidak nampak. Jadi Jakarta itu majrur. Kata Jakarta di sini majrur karena ada huruf jar min. Tapi kasrohnya muqaddarah, tidak nampak. Karena huruf terakhirnya tidak bisa diharokati. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak maksudnya? Insya Allah enggak. Jadi intinya maksud saya di sini majrur itu kondisi atau keadaan suatu kata. Sedangkan kasroh itu sebagai tanda bahwasanya dia majrur, begitu saja. Tapi tidak semua kata bisa ditandai kasroh, begitu ya? Tidak semua kata bisa ditandai kasroh. Ada yang mabni, tidak bisa berubah harokatnya. Seperti hadza, dzalika itu juga mabni, tidak bisa berubah harokatnya. Ada juga yang seperti Jakarta, ini bukan tidak bisa berubah harokatnya, tapi tidak bisa diharokati huruf terakhirnya. Wadih umahat? Wadih. Kunna jami'an. Hal min soal umahat? La yujad? Nastamir. Al-istifham ba'dah. Kata tanya berikutnya adalah madza. Madza ini sebenarnya secara makna dan penerapan sangat mirip atau hampir sama dengan ma. Ya kan Ibu ya? Ma di bab 1 kemarin. Ma dan madza kilahuma bimakna, keduanya bermakna apa? Gitu kan Ibu ya? Halo, masih ada orang ini? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Kalisa, alhamdulillah bergabung sendiri ini. Baik. Allah alaikunna jami'an. Baik, ma dan madza itu secara makna sama. Hanya saja di sana bentuknya ini sebenarnya ditambah dza begitu saja. Dza itu sebenarnya dza yang ini itu hampir sama seperti dza di dalam isim isyarah. Hadza, dzalika. Itu isim isyarah. Jadi biasanya madza itu untuk menunjuk sesuatu yang ma'rifah atau dekat. Gitu ya, Bu ya? Madza 'alal maktabi? Madza berarti kita melihat sama-sama. Madza 'alal maktabi? Ya, kita melihat benda yang ditanyakan ini, sama-sama melihatnya. Al-qalamu 'alal maktabi. Makanya jawabannya al-qalamu, ma'rifah, ya kan Ibu ya?
Mada 'alal maktabi? Al-qalamu 'alal maktabi. Tapi sebenarnya fleksibel saja sih sebenarnya. Mau pakai ma atau mada itu sebenarnya penerapan dalam percakapan sehari-hari itu lebih fleksibel. Gitu ya, Bu ya. Mau pakai ma atau pakai mada nggak masalah. Wadih Muhammad? Iya. Hmm. Jadi sama persis ma dan mada ini istifham di ghairil aqil. Insyaallah nggak ada kendala Om ya? Insyaallah. Baik. Kalau tidak ada kendala, kita nastamir ila mabahas ba'dah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Al-alamul muannatsu la yunawwan. Dulu ketika kita membahas ini, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan al-alam. Al-alam itu apa Ibu sekalian? Apa sih? Bahasa apa sih? Al-alam atau pertanyaannya dirubah. Al-alam itu mencakup apa saja? Nama tempat, nama orang, nama merek. Ahsan. Al-alam itu mencakup 3 hal. Nama tempat atau daerah, nama orang, dan nama merek. Begitu ya, Bu ya? Al-alam, nama. Ini bukan al-alam. Kalau al-alam itu alam semesta. Bukan juga al-alim. Al-alim itu orang yang berilmu. Bukan juga al-ilmu. Al-ilmu, ilmu. Ini al-alam, pendek semuanya. Jangan pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau al-alam, al-alam itu rasa sakit. Gitu ya. Al-alam pakai hamzah itu rasa sakit maknanya. Tapi di sini al-alamu. Al-alamu itu mencakup 3 hal itu tadi. Nama, nama daerah, nama orang, dan nama merek. Wadih Muhammad? Berikutnya al-muannas. Al-muannas itu bagaimana? Muannas itu lawan dari mudzakkar, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi Iya. di dalam bahasa Arab setiap kata itu dikelompokkan menjadi 2. Semua kata itu dikelompokkan menjadi 2, ada mudzakkar, ada muannas. Jadi berdasarkan jenisnya. Baik itu berakal, makhluk hidup atau benda mati, itu semuanya dikelompokkan menjadi ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu maskulin atau laki-laki, sedangkan muannas itu feminim. Gitu kan Ibu ya? Perempuan. Jadi kalau diartikan di sini al-alamul muannas berarti nama perempuan, begitu ya, Bu ya? Iya. Nama perempuan, kenapa? Nama perempuan, ketentuannya apa? La yunawwan. La yunawwan itu maksudnya apa? Tidak Tidak boleh boleh diakhiri tanwin. Gitu ya, Bu ya? Tidak boleh diakhiri tanwin. Ini kita pahami di sini simpel begini saja dulu. Nanti insya Allah di semester 2 akan kita lebih dalami lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi yang penting al-alam al-mu'annas la yunawwan. Kalau ada nama perempuan berarti tidak boleh diakhiri tanwin. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Misal di sana Aisyatu. Aisyatu. Tidak boleh kita baca Aisyatun. Harus Aisyatu la yunawwan. Gitu ya, Bu ya? Kalau selama ini mungkin dalam bahasa kita bilangnya Aisyah, Aisyah ya. Sukun, semuanya sukun ya kan. Fatimah, Aisyah. Ini cari aman semuanya. Kita tahu harokat terakhirnya apa. Aisyatu, tidak boleh tanwin. Gitu ya, Bu ya. Demikian juga nama-nama yang lain, misal di sini Aminatu, tidak boleh tanwin. Maryamu juga demikian. Meskipun tidak diakhiri tak marbutah, tapi Maryam itu yakin nama perempuan, ya kan Ibu ya? Iya. Insya Allah nggak ada nama Maryam, orangnya berewokan itu nggak ada. Maryamu ini nama perempuan, maka tidak boleh tanwin. Meskipun tidak diakhiri tak marbutah, karena tidak boleh tanwin. Maryamu. Kemudian Fatimatu, tidak boleh tanwin juga. Baik, ibu-ibu masih ingat semuanya? Di sini dulu ada pengecualian tidak? Kaidah ini ada pengecualian tidak? Halo? Nama Bagaimana? ada pengecualian. Ada tidak pengecualian?
kecuali yang jumlah hurufnya 3 huruf atau kurang. Kalau jumlah hurufnya kurang dari 4 huruf, jadi 3 huruf atau kurang dari 3 huruf, jadi ada nggak nama orang cuma 1 huruf? Misalkan hanya 2 huruf atau 3 huruf, maka tetap boleh tanwin. Begitu ya, Bu ya? Kalau jumlah hurufnya 3 huruf atau kurang, atau dengan istilah lain, kalau jumlah hurufnya kurang dari 4 huruf, maka boleh tanwin. Seperti nama Hindun. Hindun itu nama perempuan atau perempuan? Perempuan. Nama perempuan kan Ibu ya? Hindun. Ini boleh tanwin. Karena hanya terdiri dari 3 huruf saja. Fakot. Maka boleh tanwin. Kalau lebih dari 3 huruf, maka tidak boleh tanwin. Begitu Ibu ya? Wadih? Ya, Ustaz. Dan pengecualian semacam ini nanti juga akan berlaku di yang lain juga. Kalau jumlah hurufnya hanya 3 atau kurang, itu nanti tetap boleh tanwin. Nah, yang tidak boleh tanwin itu nanti ada lagi selain al-alam al-mu'annas. Baik, barakallah. Hal min soal Umahat? Ada pertanyaan? Aku Ustaz baru selesai. Nah, barakallah fiik. Gimana Om? Tadi ini pembahasan tentang al-alam al-mu'annas. Al-alam itu mencakup 3 hal. Nama orang, nama daerah, dan nama merek. Itu al-alam. Al-alam itu mencakup 3 hal itu. Al-alam, pendek semuanya. Fathah semua. Alam, al-alamu. Dan pakai ain. Al-alam itu mencakup nama merek. Sedangkan al-mu'annas itu lawan dari mudzakkar. Kemarin sempat kita singgung bahwasanya kata di dalam bahasa Arab berdasarkan jenisnya kelompokan menjadi 2, ada mudzakkar, ada mu'annas. Mudzakkar itu maskulin atau laki-laki, mu'annas itu feminim, perempuan. Gitu ya. Jadi yang dimaksud al-alam al-mu'annas itu berarti nama perempuan, gitu ya. Wadih? Iya. Al-alam al-mu'annas ketentuannya la yunawwan, tidak boleh ditanwin. Huruf terakhirnya nggak boleh tanwin. Nama perempuan, huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Seperti di sini, Aisyatu. Aisyatu. Tidak boleh tanwin, tidak boleh kita baca Aisyatun. Harus Aisyatu, tidak tanwin. Domahnya hanya 1 saja, bukan double domah. Gitu ya. Demikian juga yang lain-lain, Aminatu, Maryamu, Fatimatu. Meskipun tidak diakhiri tak marbutoh, kalau nama perempuan tetap. Seperti Maryamu, ini tidak diakhiri tak marbutoh. Kalau nama perempuan, tetap tidak boleh ditanwin. Begitu Bu Nur Hayati ya. Bagaimana Om? Bingung tidak Om? Enggak Ustaz, insya Allah. Al-alama itu enggak ada artinya, itu udah istilah ya Ustaz. Al-alam itu istilah untuk itu tadi. Alam. Al-alam itu sebutan untuk ya itu tadi, untuk daerah atau orang atau merek. Apa bedanya ma dengan maza Ustaz? Ma dan madza itu sebenarnya hampir sama saja dari segi makna, dari segi penerapan itu hampir sama. Tapi sebenarnya biasanya kalau pakai madza itu biasanya yang ditanyakan itu diketahui bersama, biasanya sedang ada di hadapannya. Tapi dalam kenyataannya, prakteknya itu bebas saja. Pilihan itu, mau pakai ma atau mau pakai madza. Begitu ya? Ini tadi yang al-alam al-mu'annats la yunawwan, nama perempuan tidak boleh ditanwin, itu ada pengecualian, yaitu nama perempuan yang jumlah hurufnya hanya 3 huruf atau kurang.
Jadi yang tidak boleh ditanwin itu kalau jumlah hurufnya 4 huruf atau lebih gitu ya. Jadi kalau yang hanya 3 huruf saja maka tetap boleh Boleh. ditanwin seperti kata Hindun. Hindun, nama perempuan. Hindun itu hanya 3 huruf. Ha, nun, dal. Hanya 3 huruf, maka boleh ditanwin. Hindun. Dan itu jarang sekali. Nama cuma 3 huruf itu jarang. Begitu ya. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Halo? Enggak, Ustaz. Insya Allah. Baik, barakallahu fikunna. In kana la yujad soal, nastamir. Ad-darsul khamis. Ini pencapaian terakhir kita di Ramadan kemarin, yaitu ad-darsul khamis. Kunna ta'allamna fi ad-darsul khamis thalathata mabahis. Kita di pelajaran kelima ini kemarin mempelajari 3 pembahasan. Yang pertama tentang al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Kemudian al-mabahas ats-tsani, pembahasan kedua, ya yang merupakan harfun nida dan al-munada, kata berikutnya, kata setelahnya. Dan yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah hamzatul wasli, hamzah wasl. Baik. Pertama al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Dulu kita sampaikan al-mudhaf wal mudhafu ilaih adalah rangkaian yang minimal terdiri dari 2 kata dan menunjukkan makna kepemilikan. Ini dasarnya. Ini kebanyakan menunjukkan makna kepemilikan. Nanti kalau ada makna yang lain itu pengembangan. Nah, dari al-mudhaf wal mudhafu ilaih biasanya juga disebut dengan istilah al-idhofah. Al-idhofah itu terdiri dari al-mudhaf wal mudhafu ilaih, merupakan rangkaian yang minimal terdiri dari 2 kata dan menunjukkan makna kepemilikan. Wadih umahat? Misal. Kitabun dan Muhammadun. Ini 2 kata, ya kan Ibu ya? Ada kata kitabun dan Muhammadun. Kalau kita ingin mengungkapkan bukunya Muhammad, kitabnya Muhammad, maka kita rangkai dengan rangkaian idhofah. Maka jadi bagaimana? Kitabu Muhammadin. Jadi kitabu Muhammadin. Itu kan Ibu ya? Kitabu Muhammadin. Bukan kitabun Muhammadun. Nah, kalau kitabun Muhammadun ini bukan rangkaian, ini nggak nyambung. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan kitabnya Muhammad, bukunya Muhammad, maka kita rangkai dengan rangkaian idhofah. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kitabu Muhammadin. Sekarang, kalau kita perhatikan, ada tidak bedanya sebelum dirangkai dan yang setelah dirangkai? Ada kan Ibu ya? Baik, sebelum kita membahas perbedaan itu, ini tadi kan ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata yang pertama ini disebut mudhaf. Gitu loh, kata kitab ini disebut mudhaf. Kalau ditanya ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai mudhaf. Gitu ya. Sedangkan kata yang kedua, Muhammadin, ini sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Jadi al-mudhaf wal mudhaf al-ilaih itu 2 kedudukan. Al-mudhaf itu kata yang pertama, al-mudhafu ilaih itu kata yang kedua. Begitu Ibu ya? Paham deh? Al-mudhaf itu biasanya yang dimiliki. Sedangkan mudhaf ilaih itu biasanya yang memiliki. Barakallahu fikunna jami'an. Baik. Insyaallah nggak bingung ya sampai di sini. Ini terdiri dari 2 kata. Ini minimal terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama disebut sebagai mudhaf dan kata yang kedua disebut sebagai mudhafun ilaih. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini ketentuannya masing-masing dari al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Al-mudhaf, ketentuan dari mudhaf. Ketentuan dari mudhaf apa saja Ibu-ibu sekalian masih ingat? Nah, kalau kita perhatikan bedanya dengan sebelum dirangkai. Apa Ibu-ibu sekalian?
boleh. Mudhof Tanwin. itu mempunyai dua ketentuan. Yang pertama, dia tidak boleh tanwin. Nahdhifut tanwin indal idhofah. Jadi kita menghapus tanwin ketika kata tersebut menjadi mudhof. Maka dhammahnya atau harokatnya tinggal satu saja. Jadi dhammahnya satu di situ, kitabu bukan kitabun. Wadih Mahat? Wadah. Ustaz, apakah di sini harus dhammah harokatnya? Harus dhammah tidak, Om? Mudhof, Enggak. mudhof itu harokat terakhirnya harus dhammah tidak? Enggak. Tidak, Om ya. Jadi Iya. tetap tergantung apakah ada faktor sebelumnya atau tidak. Begitu, Om ya. Kalau Iya. mudhof itu harokatnya bisa berubah, hanya saja dia tidak boleh tanwin, gitu Ibu ya. Tidak Iya. boleh tanwin. Mau kitabu, kitaba, kitabi bisa saja tergantung faktor sebelumnya. Misalkan di sini kita tambahkan huruf jar ala sebelumnya. Jadi ala kitabi, gitu Ibu ya. Iya. Ala kitabi jadinya majrur, tandanya kasroh. Tapi tetap tidak boleh tanwin karena dia kedudukannya sebagai mudhof. Wadih Mahat? Wadah. Jadi tidak boleh tanwin. Selain tidak boleh tanwin, ada tidak ketentuan yang lain? Tidak boleh diawali al. Di awal. Tidak boleh diawali al. Nahdhifu al indal idhofah. Kita menghapus al pada saat idhofah. Padahal biasanya kalau tidak tanwin itu biasanya ada al-nya di depan, ya kan Ibu ya? Iya. Tapi kalau mudhof itu ketentuannya memang seperti ini. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh diawali al. Wadih Mahat? Wadah. Jadi tidak boleh al-kitabu Muhammadin, tidak boleh. Tidak boleh juga kitabun Muhammadin, tidak boleh. Harus kitabu, tidak tanwin dan tidak diawali al. Ketentuan dari mudhof dua ini. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? La yujad? La yujad, Ustaz. La yujad. Baik. In kana la yujad, nastamir ila al-mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih sekarang. Ketentuan mudhaf ilaih apa Ibu sekalian? Ada berapa ketentuan untuk mudhaf ilaih? Ada berapa? Ada Tiga ya Ustaz ya. Di sini majrur. Ya ada satu itu saja. Maaf ya. Akhir. Mudhafun ilaih itu ketentuannya hanya satu saja, yaitu harus majrur. Harus majrur. Biasanya ditandai kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, ditandai kasroh. Yang penting mudhafun ilaih itu harus majrur. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadah, Ustaz. Jadi berbeda ya. Kalau mudhaf itu tidak ada ketentuan harus majrur. Kalau mudhaf tidak ada ketentuan harus majrur. Yang penting dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh diawali al. Jadi bisa saja harokatnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Tapi kalau mudhaf ilaih, mudhafun ilaih itu harus pasti selalu majrur. Gitu ya. Baik, majrur. Selama bisa ditandai kasroh maka ditandai kasroh. Wadih Mahat? Baik. Mudhafun ilaih ini masih terkait dengan mudhafun ilaih. Ini harokat terakhirnya apakah harus tanwin seperti ini? Muhammadin. Karena ini harus majrur tadi ketentuannya. Karena nggak ada al. Ahsan. Kembali lagi ke tadi. Terkait apa namanya? Tanwin atau tidak tanwin itu kaitannya itu dengan adanya al atau tidak. Begitu ya, Bu ya? Wadah? Iya. Kalau tidak ada al seperti ini maka tanwin Muhammadin. Tapi kalau ada al maka jadi tidak boleh tanwin. Seperti contoh berikutnya di sana maktabul mudarrisi. Di sana contoh di samping maktabul mudarrisi. Ma makna maktabul mudarrisi? Meja guru.
Meja guru, mejanya Pak Guru, gitu kan Mejanya Ibu ya? Itu di sana mudhofun ilaihnya kalau kita perhatikan ada alnya, ya atau ya? Iya. Maka kasrohnya terakhir itu tidak tanwin, tidak kasrotain, tapi satu kasroh saja. Karena ada al. Kalau tidak ada al, maktabu mudarrisin. Yang gitu Ibu ya? Karena ini ada al jadi maktabul mudarrisi. Tapi intinya mudhofun ilaih itu pasti harus selalu majrur. Beda ini ya, Ustaz. Artinya ya, Ustaz. Ya, mungkin beda nakirah ma'rifahnya saja. Kalau maktabul Iya, iya. mudarrisi itu berarti ma'rifah. Kita tahu bersama Ma'rifah. Pak Guru yang mana yang dimaksud gitu ya. Iya. Kalau maktabu mudarrisin itu meja guru. Nggak tahu gurunya mana. Yang penting ini meja guru gitu ada. Gitu ya. Iya. Ini juga maktabu sebagai mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Dan dulu kita sempat minta contoh ibu-ibu ya, dari masing-masing dari ibu-ibu sekalian, dan saya memberikan PR satu, yaitu menerjemahkan dengan rangkaian idhofah. Kunci pintu mobil ibunya Muhammad, gitu kan ya dulu? Ibunya Muhammad. Masih ingatan itu ibu-ibu ya? Iya. Saya membuat Iya. PR seperti itu dengan maksud rangkaian idhofah. Saya tadi di awal menjelaskan rangkaian idhofah adalah rangkaian yang minimal terdiri dari dua kata. Minimal. Berarti boleh lebih. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Seperti di sini. Miftahu babi sayyarati ummi Muhammadin. Miftahu babi sayyarati ummi Muhammadin. Ini kok kecil banget. Kelihatan nggak? Ini kan lebih besar. Miftahu babi sayyarati ummi Muhammadin. Ini kok bisa demikian? Kenapa kok harokatnya jadi demikian? Kita lihat satu persatu di sana. Miftahu kedudukannya sebagai apa ibu sekalian? Sebagai mudhaf, ya kan ibu ya? Ya. Iya. Mudhaf. Sedangkan babi kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf. Mudhafun ilaih, makanya dia kasroh, ya kan enggak? Tapi kasrohnya Iya. kenapa kok cuma satu saja? Karena selain sebagai mudhaf, selain sebagai mudhafun ilaih dari kata miftah, dia menjadi mudhaf lagi ke kata berikutnya. Jadi dia selain sebagai mudhaf ilaih juga sebagai mudhaf lagi ke kata berikutnya. Makanya tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya. Gitu ya. Iya. Demikian juga dengan kata sayyarati. Sayyarati itu majrur karena mudhafun ilaih dari kata bab. Tapi kok nggak tanwin dan nggak ada alnya karena dia mudhaf lagi ke kata berikutnya yaitu kata dan begitu terakhir kata Muhammadin ini mudhafun ilaih yang terakhir tidak menjadi mudhaf lagi makanya dia tanwin. Muhammadin. Masih bingung tidak ibu-ibu sekalian tentang contoh ini dulu? Ya, insyaallah. Nggak bingung ya insyaallah. Alhamdulillah jami'an. Jadi kalau di sini dipenggal-penggal misalkan di sini di sini miftahu babin. Hasilnya seperti itu kalau tidak dilanjutin ya kan Ibu ya? Atau miftahul babi. Ya kan Ibu ya? Miftahul babi, kunci pintu. Miftahu babin. Ya kan Ibu ya?
Tapi di sini kata bab tidak boleh tanwin karena menjadi mudhaf lagi. Di sini kalau misalkan sendiri misalkan babus sayyarati atau babu sayyaratin gitu kan namanya kalau kita nggak ada yang depan dan yang belakang jadi babus sayyarati atau babu sayyaratin ya atau ya. Iya. Tapi kalau bab ini sebagai mudhafun ilaih maka harus kasroh. Mudhafun ilaih dari miftah. Maka harus kasroh dan tidak boleh tanwin dan tidak diawali al karena sebagai mudhaf. Jelas ini bab sayyarati ini mudhafun ilaih, makanya kasroh. Gitu Ibu ya. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Insyaallah. Ayo, Assalamualaikum jami'an. Al-mabahas ba'dah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang al-munada. Al-munada. Al-munada itu apa Ibu sekalian? Sebenarnya di sini tidak hanya al-munada yang dibahas tapi juga huruf nida, harfun nida, ya kan Ibu ya? Iya. Al-munada dan sebelumnya ada harfun nida. Al-munada itu sebenarnya adalah yang dipanggil atau yang diseru, gitu kan Ibu ya? Sedangkan kata yang digunakan untuk memanggil atau menyeru itu ada beberapa. Yang dikenalkan di kita satu dulu di sini yaitu ya. Yang lain-lain nanti insya Allah pada saatnya secara bertahap. Semoga Allah memberikan kemudahan. Seperti ayyuha. Di dalam Al-Quran kita sering membaca ayyuha. Ya kan Ibu ya? Ya ayyuha. Ya atau ya? Ya. Lalu ada a, ada wa. Itu huruf nida. Jadi ini disebutnya harfun nida. Harfun nida. Harfun nida itu adalah huruf yang digunakan untuk memanggil atau menyeru. Gitu Bu ya. Dan kalau kita ingin memanggil seseorang yang namanya Muhammad dengan kata ya, kira-kira jadinya gimana? Ya. Ya. Muhammad. Ya Muhammad. Ya Ya Muhammad. Muhammad. Ya Muhammadu. Ya Muhammad. Ini disukun akhirannya, cari aman. Ya Muhammadu. Gitu ya. Ya ini merupakan harfun nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil atau menyeru. Apa Ibu? Namanya harfu? Harfun nida. Harfun nida'i. Harfun nida. Dan kata berikutnya, ini yang dipanggil atau yang diseru disebutnya al-munada. Yang dipanggil atau yang diseru. Gitu Ibu ya. Ketentuannya apa al-munada? Kalau kita perhatikan ada tidak perbedaannya sebelum menjadi al-munada dan setelah menjadi al-munada? Al-munada itu bagaimana Ibu sekalian? Harokat terakhirnya harus dhammah dan tidak tanwin. Harus dhammah dan tidak tanwin. Wadih Muhammad? Al-munada itu harokat terakhirnya harus dhammah dan tidak tanwin. Misalkan kita memanggil ustaz, ustadzun, akhirnya gitu kan Om ya? Halo? Ya. Ustadzun. Kalau kita ingin memanggil wahai ustaz, ya ustaz gitu. Jadi bagaimana Om? Harokat Ya terakhirnya. Ustazu. Ya ustadu gitu Om ya? Ya ustadu. Misalkan waladun aslinya walad. Ya, kalau kita panggil ya Ya Waladu. ya waladu. Gitu ya Bapak ya. Bingung tidak Muhammad? Jadi harokat terakhirnya harus dhammah, tidak boleh yang lain dan tidak boleh tanwin. Ini kaidah dasarnya untuk al-munada. Nanti pada saatnya kalau misalkan munada itu merupakan rangkaian beberapa kata baru nanti akan kita pelajari lagi insya Allah pada saat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Di semester 8. Kalau tidak salah semester 4. Atau bahkan semester 3 akhir. Lupa saya Om. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal Ummahat tentang al-munada ini?
Halo? La yujad. La Ada yujad. lagi. Waalaikumsalam jami'an. Untuk yang mudah Bagaimana? itu mau tanya Ustaz. Untuk mudah mulai itu kalau diartikan kan memang kepunyaan ya Ustaz. Jadi kepunyaan yang menggunakan isim gitu ya Ustaz ya. Kalau misalnya bukuku, bukuku itu kan juga menunjukkan kepunyaan tuh Ustaz. Nah, itu nanti rangkaiannya pakai rangkaian idhofah juga, mudhof dan mudhofun ilaih. Hanya saja ku itu menggunakan kata ganti di sana. Nanti kata ganti yang insya Allah akan kita pelajari di akhir semester ini. Kasnya kan kitabun dan ana gitu kan namanya? Kitabun dan ana. Tapi di sana namanya mudhofun ilaih itu harus dalam keadaan jar. Maka menggunakan perubahan bentuknya. Jadi iya, jadi kitabi itu tetap rangkaiannya idhofah. Kata kitab sebagai mudhof, iya-nya sebagai mudhofun ilaih. Gimana? Iya. Berarti beda pembahasan ya. Baik, barakallahu. Soalun akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan? La yujad. Berikutnya ini terakhir kan, hamzatul wasl. Hamzatul wasl dulu kita ketika membahas ini kita membahas agak panjang lebar, kita bahas tentang alif dan hamzah, macam-macam alif, macam-macam hamzah, kemudian perbedaan antara alif dan hamzah, kemudian hamzah itu ada dua macam, ada hamzatul qat'i dan ada hamzatul wasli, ya kan ya, Bu ya? Fano Mahat, ini nampaknya tadi koneksinya tiba-tiba terputus dan mungkin ini juga peringatan kode untuk segera menyudahi. Iya, maghrib. Sebentar lagi maghrib. Ini kadang-kadang saya seperti ini, kalau udah waktunya selesai itu biasanya tiba-tiba putus koneksinya. Pintar Ustaz namanya. Ustaz tadi ketinggalan yang Ustaz yang min aina. Dan aina itu majrur juga tapi posisinya tidak kasroh gitu. Penjelasannya sama dengan Jakarta ya Ustaz ya. Berbeda Om, berbeda dengan Jakarta. Kalau yang aina itu mabni, tidak bisa berubah harokat terakhirnya, bentuknya tidak bisa berubah. Aina, nggak mungkin ainu atau aini, nggak mungkin sama sekali. Makanya bentuknya tetap tidak bisa berubah, mabniun. Makanya tetap bentuknya seperti itu, min aina, tapi tetap dalam kondisi majrur, gitu ya. Atau dalam keadaan jar, fi mahallil jarrin. Sedangkan Jakarta itu majrur, dia majrur, tapi tanda jarnya itu kasroh yang tidak kelihatan. Karena karena huruf terakhirnya tidak bisa diharokati. Gitu ya. Itu sebabnya berbeda. Nah, kok nggak ada kasrohnya, itu sebabnya berbeda. Antara Aina dan Jakarta itu. Gitu Om ya? Ustaz. Hamzatul qat'i dan hamzatul wasli dulu pernah kita bahas perbedaan hamzatul qat'i dan hamzatul wasli. Mungkin kita tidak akan mengulanginya lagi di sini, tapi kita bahas sekilas di sini. Hamzatul wasli itu hamzah yang tidak ada kepalanya, ya kan Ibu ya? Hamzah yang bentuknya persis seperti alif dan dia letaknya pasti di awal kata, pasti di awal kata, begitu Bu ya? Hamzatul wasli itu pasti di awal kata. Sedangkan hamzatul wasli cara membacanya di sini yang paling ditekankan adalah cara membacanya. Hamzatul wasli itu terkadang bisa terbaca a, i atau u. Bisa tidak terbaca u? Bisa. Bisa a, i atau u. Tapi terkadang tidak terbaca. Anda tulisannya tapi tidak terbaca. Kapan hamzatul wasli bisa terbaca? Yaitu jika terletak di awal susunan kalimat.
hamzatul wasli bisa terbaca jika terletak di awal susunan kalimat, bukan di awal kata. Kalau di awal kata itu pasti hamzatul wasli itu pasti di awal kata. Tapi dia hanya bisa terbaca kalau di awal susunan kalimat. Wadih Ummahat? Misal di sini ibnul mudarrisi. Itu hamzatul wasli di awal itu. Bisa kita baca i karena terletak di awal susunan kalimat. Ibnul mudarrisi. Sedangkan kalau hamzatul wasli terletak di tengah susunan kalimat, bahkan kalau hanya diawali satu huruf saja, itu langsung tidak terbaca. Meskipun ada tulisannya tidak terbaca. Seperti contoh berikutnya, ainab. Nah, di sana hamzahnya seperti tidak dibaca sama sekali, ya kan Ibu? Nggak dianggap keberadaannya. Langsung ainab nul mudarrisi. Ainab nul mudarrisi. Jadi langsung ke huruf ba. Ainab nul mudarrisi. Wadih Ummahat? Halo? Barakallahu fikum jami'an. Hal min soal? Kalau dulu Bu Nur Hayati dulu di pembahasan ini sudah gabung belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan Ibu sekalian? Mungkin kita cukupkan sampai di sini Ibu ya. Bagaimana? Untuk berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke ad-dars sadis. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? La, Ustaz. Ayo Ujad. Baik. Hamzah. Nakhtim Ummahat, kita tutup. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keikhlasan serta keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Demikian juga kepada orang tua kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.